Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Syasha Nugra Putri dengan NIM 240 209 502 093 dan di samping saya ada Anastasia Maharani Putri dengan NIM 24209 Dan saya Muhammad Laksamana Syafaliasni dengan NIM 240209501071. Dan saya Muhammad Sofian dengan NIM 23009552010. Saya Arya Trianggara Dinata dengan NIM 23020955220. Pada kesempatan ini kami melakukan observasi di SLBJ YPPLB Makassar untuk melihat bagaimana penerapan psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Juga dia harus dia sadar diri bahwa ini harus saya beli bukan dengan anak-anak yang terbelakang mental atau retardasi mental ya, terbelakang itu kita sebut dengan anak yang di atas rata-rata. Kemudian yang 131 sampai 150 kita sebut dengan anak yang cerdas istimewa. Kemudian ada yang di atasnya 151 ke atas kita sebut dengan anak-anak yang gifted atau anak-anak yang genius. Kemudian ada yang di bawah 71 sampai 89 itu kita sebut dengan anak-anak yang mengalami lambat ajar atau slow learner ya, lambat ajar atau slow, bukan lambat ajar, lambat ajar. Dia kalau diajari harus berulang terus baru dia bisa paham. Itu banyak di sekolah-sekolah umum. Di depan saya telah hadir Bapak Ilyas Ibrahim dan pada hari ini saya akan melakukan wawancara singkat. Dijelaskan karakteristik siswa di kelas baik dari sisi kebutuhan khusus, perilaku maupun kemampuan belajarnya, Pak. Nah, karena anak-anak ini adalah Adika, tunagrahita, ya, maka dari segi karakteristik itu dia lemah dalam puisi, ya, kemampuan mengetahui sesuatu. Kemudian dia lemah dalam memori. Kemudian lemah dalam mengalami hambatan dalam kemampuan motornya, kemudian lemah dalam komunikasi, interaksi, dan adaptasi sosial. Lemah juga dalam memanfaatkan waktu luang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan kelemahan mereka itu adalah kelemahan yang sifatnya menyeluruh, ADL yang fungsional ya. ADL itu apa? Activity daily routine-nya. Jadi dia lemah dalam mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali. Sehingga dia butuh
bimbingan dan bantuan yang menyeluruh yang holistik untuk mengoptimalkan kapasitas kemampuan. Kalau di rumah mandinya apa ibu? Mandi langsung di sumur pak, ambil timba di sumur kah? Dengan menimba cara mandinya. Ya maka di sekolah ya kita mengajarkan cara mandi dengan memakai timba. Jangan karena di sekolah dia jadi timbah di rumahnya dalam kehidupan sehari-harinya. Dia jangan di sekolah mandi pakai shower. Nah, jadi mempertimbangkan untuk lingkungan. Selain itu, ketika melakukan bimbingan konseling itu ya, perlu diperhatikan kerahasiaan dan kenyamanan tempat pada saat kita jangan di tempat bising kita banyak orang kita nasihati orang ya, kita kalau kita konsul orang di tempat yang umum malu ya cari tempat yang kira-kira jadi maka lingkungan itu Kegiatan olahraga memperlihatkan bagaimana siswa melakukan berbagai gerakan kasar yang membantu guru menilai kemampuan motorik, kerjasama, fokus, dan emosi mereka. Guru menyesuaikan instruksi serta memberi motivasi sesuai kemampuan tiap siswa. Dari aktivitas ini terlihat bahwa pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus tidak hanya terjadi di kelas, tetapi juga melalui kegiatan fisik yang sekaligus melatih motorik, sosial, dan emosional mereka. SLB YPPLB Cendrawasih Makassar merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berfokus pada pelayanan dan pengembangan peserta didik dengan beragam kebutuhan khusus. Sekolah ini menghadirkan lingkungan belajar yang ramah, inklusif, dan dirancang untuk memberikan dukungan adaptif sesuai karakteristik serta kemampuan masing-masing anak. Demikian hasil observasi yang kami lakukan di SLB YPPLB Cendrawasih Makassar. Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan banyak pembelajaran dan pemahaman baru tentang bagaimana penerapan psikologi pendidikan dilakukan secara nyata di sekolah luar biasa. Dalam observasi kami di sekolah SLB YPPLB Makassar, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.